warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Herman, peserta PKDP tahun 2025 dari Institut Agama Islam Anak Dua Kuala Tungkal dan program studi komunikasi penyiaran Islam dengan mata kuliah jurnalistik investigasi. Adapun kode mata kuliah KPI strip 519. Adapun judul pada materi kita hari ini yaitu peran dan tugas wartawan dalam jurnalistik investigasi. Yang pertama, definisi dari wartawan. Wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik, mencari, mengolah, menulis, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Sedangkan pengertian dari jurnalistik investigasi adalah sebentuk peliputan berita yang mana para wartawan menelisik secara mendalam terkait informasi atau peristiwa yang mungkin membongkar kasus korupsi, menelaah kebijakan-kebijakan pemerintah atau perusahaan swasta atau menyingkap tren ekonomi, politik, dan budaya. Seorang wartawan investigasi atau tim investigasi dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan. Praktek ini bertujuan mengungkap persoalan publik yang sengaja ataupun tidak sengaja ditutup-tutupi. Perbedaan jurnalisme investigasi dan in-depth reporting. Untuk regular news itu laporan yang menceritakan, sedangkan in-depth reporting laporan yang menjelaskan. Sedangkan investigative reporting laporan yang menunjukkan. Nah, untuk regular news pada kolom yang kedua menceritakan apa, siapa, kapan, mengapa atau 5W1H. Sedangkan kolom yang kedua in-depth reporting laporan yang menjelaskan bagaimana, mengapa atau how dan why. Sedangkan investigative reporting lebih menunjukkan apa dan siapa atau how dan apa what. Nah, untuk kolom yang ketiga di regular news sebagai informasi atau data bagi publik. Sedangkan in-depth reporting memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi publik. Nah, sedangkan investigative reporting memberikan dan meluruskan persoalan, bergerak maju ke pertanyaan bagaimana bisa, sampai sejauh apa, dan siapa saja yang terlibat atau bertanggung jawab. Nah, tugas utama wartawan. Tugas utama wartawan yaitu mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan riset lapangan. Dan poin yang kedua, menulis berita berdasarkan fakta bukan opini pribadi. Dan poin yang ketiga, melindungi kepentingan publik yang menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dan poin yang keempat, melakukan verifikasi fakta. Setiap informasi yang dikumpulkan harus diuji kebenarannya. Nah, dalam konteks jurnalistik investigasi ada 4 poin, yang mana poin pertama mengungkap kebenaran tersembunyi, biasanya menyangkut penyimpangan, kasus korupsi, atau pelanggaran hukum. Melakukan riset mendalam butuh waktu lama, akurasi yang tinggi, dan keberanian yang kuat. Dan poin yang ketiga, mengapa kerahasiaan narasumber terutama yang memberikan informasi penting dan sensitif. Yang keempat, berpegang pada kode etik jurnalistik seperti independensi, tidak menerima suap,
dan tidak menyesatkan publik. Nah, tugas utama jurnalistik investigasi dalam konteks moderasi beragama. Ada beberapa poin di sini, ada 4 poin. Yang pertama yaitu masalah jurnalistik investigasi dalam konteks moderasi beragama. Yang satu, mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang mengancam toleransi. Tugas utama jurnalis investigasi adalah menggali dan membongkar fakta yang tersembunyi atau disembunyikan, termasuk praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama seperti penyebaran ideologi radikal, ajakan intoleransi terhadap kelompok agama tertentu, manipulasi ajaran agama yang untuk kepentingan politik dan ekonomi, dan yang kedua, meluruskan narasi agama yang menyesatkan. Jurnalis investigasi memiliki peran penting dalam meluruskan hoaks atau propaganda keagamaan yang dapat memecah belah masyarakat. Ini termasuk menelusuri asal-usul informasi palsu, mengungkap motif kelompok yang menyebarkan disinformasi, memberikan klarifikasi dari tokoh agama atau pakar. Yang ketiga, mengedukasi publik tentang moderasi beragama. Selain mengungkap, jurnalis juga bertugas mendidik masyarakat melalui laporan yang menjelaskan konsep moderasi beragama atau toleransi, keadilan, anti kekerasan, menyajikan fakta dan data yang mudah dipahami, memberikan ruang bagi suara dari berbagai keyakinan secara berimbang. Yang keempat, menjadikan penyeimbang antara kebebasan beragama dan kebebasan pers. Jurnalis harus menjaga keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama, menjalankan tugas jurnalistik, artinya saat menulis tentang isu keagamaan harus objektif, tidak berpihak, tidak provokasi atau menyudutkan kelompok tertentu, tetap berdasarkan kode etik jurnalistik investigasi. Nah, tantangan wartawan investigasi. Tantangan yang pertama, tekanan dari pihak yang diinvestigasi. Mengapa tekanan dari pihak yang investigasi? Biasanya contohnya kita mau mengungkap kasus mafia tanah atau kasus mafia minyak, yang ilegal. Nah, di situ kita mendapatkan informasi bahwa perusahaan swasta itu ilegal. Nah, pasti kita dapat tantangan. Mengapa? Mengapa? Karena dia tidak mau dirugikan. Contohnya kita dapat tekanan di WA, di telepon, dan sebagainya. Yang kedua, risiko keselamatan. Nah, apalagi kalau berita itu mau diliput kasus-kasus yang bertentangan, maka kita harus berhati-hati. Takutnya keselamatan kita terancam. Yang ketiga, keterbatasan akses informasi. Biasanya kalau kita mau investigasi, kita mau saksi,
itu susah. Soalnya kadang tuh terkadang ada yang mau memberikan informasi, ada yang tidak mau memberikan informasi karena yang bersangkutan juga takut akan keselamatan. Yang kedua, etika dan dilema moral. Etika itu sangat penting bagi seorang jurnalistik investigasi, karena etika itulah yang akan membawa kita, mungkin kita akan lebih aman, karena kalau etika kita bagus, attitude kita bagus, mungkin orang juga akan segan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sampai di sini materi hari ini. Saya Herman, saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.